Nawas sembuhkan raja dengan telur unta. Pagi itu, matahari baru saja menampakkan sinarnya yang hangat di balik jendela istana. Namun, suasana di dalam istana jauh dari kata hangat. Baginda Raja, pemimpin yang biasanya penuh semangat dan energi, terbaring lemah di ranjangnya. Wajahnya pucat, dan matanya yang biasanya berbinar, kini tampak sayu. Ia merasakan sakit yang menjalar di seluruh tubuhnya, seolah-olah setiap sendi dan ototnya menolak untuk bergerak. Raja mencoba untuk bangun, namun tubuhnya seolah menolak. Setiap gerakan, bahkan yang paling kecil sekalipun, terasa seperti beban yang berat. Ia merasa seolah-olah tubuhnya dibebani oleh beban yang tak terlihat. Tabib-tabib datang dan pergi, membawa berbagai macam ramuan dan obat, namun tak satu pun yang mampu menghilangkan rasa sakit yang dirasakan oleh raja. Mereka mencoba segala cara, dari pengobatan tradisional hingga metode penyembuhan modern, namun hasilnya tetap nihil. Raja merasa putus asa. Ia merasa seolah-olah ia telah dicampakkan oleh dunia, ditinggalkan sendirian dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Namun, di tengah keputusasaannya, ia masih memiliki harapan. Ia berharap bahwa ada seseorang di luar sana yang mampu menyembuhkan penyakitnya. Ketika kabar tentang penyakit raja menyebar ke seluruh penjuru kerajaan, rasa cemas dan kekhawatiran mulai merasuki hati rakyatnya. Mereka berdoa dan berharap agar sang raja segera pulih. Namun, harapan itu tampaknya semakin lama semakin memudar seiring dengan berjalannya waktu dan tak kunjung ada obat yang mampu menyembuhkan penyakit raja. Dalam keadaan putus asa, raja memutuskan untuk mengadakan sayembara. Ia mengundang semua tabib dan penyembuh dari seluruh penjuru negeri untuk mencoba menyembuhkan penyakitnya. Ia berjanji akan memberikan hadiah berupa uang emas yang banyak bagi siapa saja yang mampu menyembuhkannya. Kabar tentang sayembara ini cepat menyebar. Tabib-tabib dari berbagai daerah berbondong-bondong datang ke istana, membawa berbagai macam ramuan dan metode penyembuhan. Mereka berlomba-lomba untuk mencoba menyembuhkan raja, namun sayangnya, tak satu pun dari mereka yang berhasil. Namun, di tengah kegagalan demi kegagalan itu, ada satu orang yang tidak putus asa. Orang itu adalah Abu Nawas, seorang pria yang dikenal karena kecerdikannya. Meski ia bukan seorang tabib, ia merasa tertarik untuk mencoba peruntungan dalam sayembara tersebut. Pagi itu, Abu Nawas berjalan menuju istana dengan langkah yang mantap. Meski ia bukan seorang tabib, ia merasa yakin bahwa ia bisa menemukan cara untuk menyembuhkan raja. Ia telah mempersiapkan diri sebaik mungkin, membaca berbagai buku dan naskah kuno tentang pengobatan, dan bermeditasi untuk menenangkan pikirannya. Saat ia memasuki istana, ia merasa seolah-olah ia memasuki dunia yang berbeda. Istana itu megah dan indah, dengan dinding-dinding yang terbuat dari marmer putih dan hiasan emas yang berkilauan. Namun, di balik keindahan itu, ia bisa merasakan aura kecemasan dan ketakutan yang menggantung di udara. Abu Nawas diperkenalkan kepada raja. Raja tampak lemah dan pucat, namun matanya masih berbinar dengan semangat dan keinginan untuk sembuh. Abu Nawas memberi hormat dan memperkenalkan diri, lalu ia mulai bertanya tentang penyakit raja. Raja menjelaskan tentang rasa sakit yang ia rasakan, dan Abu Nawas mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia mencoba untuk memahami setiap kata yang diucapkan raja, mencari petunjuk tentang apa yang mungkin menjadi penyebab penyakitnya. Setelah mendengarkan penjelasan raja, Abu Nawas tidak langsung memberikan jawaban. Ia meminta waktu selama 2 hari untuk merenung dan mencari solusi. Raja, meski sedikit kecewa, menyetujui permintaan Abu Nawas. Ia merasa bahwa Abu Nawas adalah orang yang berbeda, dan mungkin saja ia bisa menemukan cara untuk menyembuhkannya.
Setelah mendapatkan izin dari raja, Abu Nawas segera meninggalkan istana. Ia berjalan menuju rumahnya yang sederhana, pikirannya penuh dengan pertanyaan dan teka-teki. Ia tahu bahwa ia bukan seorang tabib, dan ia tidak memiliki pengetahuan medis yang cukup untuk menyembuhkan penyakit raja. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus mencoba. Baginya, ini bukan hanya tentang hadiah emas, tetapi juga tentang membantu raja yang ia hormati. Abu Nawas menghabiskan 2 hari berikutnya dengan merenung dan berpikir keras. Ia membaca buku-buku lama, mencari petunjuk dalam cerita-cerita kuno, dan bahkan bermeditasi di bawah pohon kurma di dekat rumahnya. Ia mencoba untuk memahami penyakit raja, mencari tahu apa yang mungkin menjadi penyebabnya dan bagaimana cara mengobatinya. Namun, setelah 2 hari berlalu, Abu Nawas masih belum menemukan jawabannya. Ia merasa frustrasi dan hampir putus asa. Namun, di saat-saat terakhir, ia mendapatkan ide. Ia tiba-tiba teringat akan sebuah cerita kuno tentang seorang raja yang menderita penyakit yang mirip dengan apa yang diderita oleh raja sekarang. Dalam cerita itu, raja berhasil disembuhkan dengan menggunakan telur unta. Meski Abu Nawas tahu bahwa ini mungkin hanya mitos, ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya harapan yang ia miliki. Ia memutuskan untuk mencoba dan memberikan resep ini kepada raja. Setelah merenung dan berpikir keras, Abu Nawas akhirnya menghadap raja dan dengan penuh percaya diri, ia mengatakan, "Paduka yang mulia, saya telah menemukan obat untuk penyakit yang diderita. Obat itu adalah telur unta." Raja terkejut mendengar jawaban itu. "Telur unta?" ulangnya, tampak tidak percaya. "Tapi, di mana kita bisa mendapatkan telur unta? Apakah ada unta di kerajaan kita?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Paduka yang mulia, unta memang tidak ada di kerajaan kita. Namun, saya yakin kita bisa mendapatkan telur unta di kota Baghdad. Saya akan mempersiapkan segala sesuatunya dan segera berangkat mencari telur unta tersebut." Raja tampak ragu, namun ia juga merasa tidak ada pilihan lain. Ia memutuskan untuk mempercayai Abu Nawas dan menunggu hasil dari perjalanan panjang yang akan dilakukan Abu Nawas. Dengan semangat yang membara, Baginda Raja memulai pencarian telur unta di seluruh kota Baghdad. Ia berkeliling kota, mengunjungi pasar-pasar dan toko-toko, mencari penjual yang mungkin memiliki telur unta. Namun, setelah berkeliling kota, Baginda Raja tidak menemukan satupun penjual telur unta. Raja merasa kecewa dan hampir putus asa. Ia telah berharap bahwa telur unta bisa menjadi obat untuk penyakitnya, namun kenyataannya, ia tidak bisa menemukan telur unta di manapun. Ia merasa seolah-olah semua usahanya sia-sia. Namun, di tengah kekecewaannya, Raja tidak menyerah. Ia terus mencari, berharap bahwa ia akan menemukan telur unta. Ia berjalan dari satu pasar ke pasar lain, dari satu toko ke toko lain, bertanya kepada setiap penjual yang ia temui. Pencarian ini bukanlah tugas yang mudah. Raja merasa lelah dan kelelahan, namun ia tidak menyerah. Ia terus berjalan, terus mencari, berharap bahwa ia akan menemukan apa yang ia cari. Setelah berkeliling kota dan merasa kelelahan, Baginda Raja kembali ke istana. Ia merasa kecewa dan hampir putus asa karena tidak menemukan telur unta yang dicarinya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Meski ia gagal menemukan telur unta, ia merasa lebih baik. Rasa sakit yang selama ini menyiksa tubuhnya mulai mereda. Raja merasa bingung. Ia tidak mengerti mengapa ia merasa lebih baik, padahal ia belum menemukan obat yang dicarinya. Namun, ia juga merasa lega. Setelah berhari-hari menderita, akhirnya ia bisa merasakan kembali kesehatan yang telah lama hilang.
Saat itulah ia menyadari bahwa ia baru saja dibohongi oleh Abu Nawas. Ternyata, tidak ada obat ajaib dalam telur unta. Semua itu hanyalah akal-akalan Abu Nawas untuk membuatnya bergerak dan berolahraga. Dengan berjalan keliling kota, tubuh raja menjadi lebih sehat dan rasa sakitnya perlahan hilang. Raja merasa marah, namun ia juga merasa terharu. Abu Nawas telah berhasil menyembuhkannya dengan cara yang tidak biasa. Ia merasa berterima kasih kepada Abu Nawas yang telah membantunya. Dengan senyum di wajahnya, Raja memanggil Abu Nawas dan memberinya hadiah yang telah dijanjikan.